Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 25 Rajab 1433 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 15 Juni 2012 Miladiyah. Waktu sholat Jumat kita pukul 12:29. Adapun yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam kita pada Jumat kali ini adalah Al-Ustaz Dr. Haji Abdullah Jamil MSI. Alhamdulillah beliau telah hadir. Dan yang bertindak sebagai muazzin adalah Khairil. Mengenai laporan infak Jumat kita, saldo Jumat yang lalu sebesar Rp7.333.050. Penerimaan infak Jumat tanggal 8 Juni sebesar Rp523.000. Sehingga sampai hari ini saldo kita sebesar Rp7.856.050. Tidak ada pengeluaran di minggu ini. Sebagaimana biasa, sebelum hadits naik kembali, kami mengharapkan kepada para jemaah untuk dapat mengisi saf-saf yang masih kosong yang paling depan, dan tidak lupa juga untuk dapat menonaktifkan alat komunikasi ketika ibadah sholat Jumat berlangsung. Demikian pengumuman dari kami. Dari Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi zawil zuhdi wal karam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada hari ini adalah dari masjid ke masjid. Pada hari ini kita berada pada tanggal 25 Rajab 1433 Hijriah. Ada satu peristiwa penting dalam sejarah Islam, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal perlu kita kaji tentang Isra dan Mi'raj. Namun dalam khutbah yang terbatas ini, bahwa Isra dan Mi'raj terkait dengan masjid. Oleh sebab itulah kita akan melihat tentang revitalisasi masjid dalam kehidupan umat Islam. Pentingnya masjid dalam kehidupan umat Islam. Masjid merupakan tempat yang mulia dan istimewa serta
tempat yang penting dalam Islam. Tidak ada bangunan yang lebih mulia di sisi Allah kecuali bangunan masjid. Tidak ada satu tempat yang kita memasukinya yang ada ajaran untuk memuliakannya dengan salat sunat. Kita masuk ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut dengan gedung wakil rakyat, gedung orang-orang mulia, orang-orang terhormat di sana. Tidak ada ajaran masuk dalam gedung dewan kita awali dengan salat sunat 2 rakaat. Tapi seorang muslim ketika memasuki masjid, di sana ada ajaran Islam, ajaran Rasulullah Muhammad SAW, yaitu ajaran salat tahiyatul masjid, salat untuk memuliakan masjid, karena masjid adalah tempat yang mulia. Jamaah Jumat rahimakumullah, paling tidak ada 3 momentum penting dalam sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa betapa masjid adalah tempat yang mulia, masjid tempat yang penting yang diprogramkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, pada peristiwa Isra dan Mi'raj, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat yang pertama yang sudah kita hafal semuanya, bahwa Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan Isra dari masjid ke masjid, yakni dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ini yang pertama. Untuk keperluan apa Isra Mi'raj harus dari masjid ke masjid? Kenapa tidak langsung? Kalau tujuan Isra Mi'raj adalah untuk menerima perintah salat, tentunya Allah akan langsung memi'rajkan Rasul dari Mekah, Masjidil Haram di Mekah, ke Sidratul Muntaha. Lalu apa perlunya Rasul harus ke Masjidil Aqsa? Para mufasir menjelaskan ini pendidikan buat kita umat Rasulullah Muhammad SAW, bahwa sejatinya kehidupan seorang muslim adalah dari masjid ke masjid. Ini telah diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan program salat 5 waktu. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Sejatinya hidup seorang muslim adalah ketika bangun pagi dia melaksanakan salat subuh 2 rakaat di masjid, selain salat tahiyatul masjid dan salat sunat lainnya. Seorang muslim mengawali hidupnya adalah dengan salat di masjid, kemudian beraktivitas sore hari hingga malam hari, kemudian sebelum dia tidur seorang muslim ada program harus melaksanakan salat isya. Alangkah indahnya hidup seorang muslim, dia awali hari-hari yang dia lalui dengan salat subuh di masjid, dia tutup hari-hari yang dia lalui dengan salat isya di masjid. Dari masjid, minal masjid ilal masjid, itulah pelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua, yang menunjukkan bahwa masjid itu penting adalah
ketika Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum Rasul tiba di Madinah, Rasul lebih dahulu singgah di Kuba, 3 mil dari kota Madinah. Apa yang Rasul lakukan di Kuba sebelum sampai ke Madinah? Adalah beliau membangun masjid yang sekarang kita kenal dengan Masjid Kuba. Kemudian hijrah berakhir dengan tibanya Rasulullah Muhammad SAW di Madinah. Sampai di Madinah, apa program yang pertama yang Rasul lakukan? Bukan mencari rumah tempat tinggal atau mencari rumah dinas. Kalau seorang pejabat ditempatkan di satu daerah, mungkin yang pertama yang dia pikirkan adalah di mana rumah tinggal saya, di mana rumah dinas saya. Tapi Rasul tiba di Madinah bukan mencari rumah beliau tempat tinggal lebih dahulu, tapi yang beliau lakukan yang pertama adalah di mana ada pertapakan tanah untuk perencanaan pembangunan masjid. Artinya lokasi masjid, tata ruang untuk masjid itu yang pertama ditentukan sebelum menentukan yang lain. Beda dengan pembangunan perumahan hari ini. Masjid ditempatkan di pojok, bukan tempat strategis, sehingga jamaahnya pun menjadi tidak makmur karena masjid dibangun pada tanah-tanah sisa, bukan pada tanah yang strategis yang memudahkan jamaah dari berbagai penjuru dapat menjangkau masjid. Ini berbeda sekali dengan apa yang Rasul lakukan ketika beliau tiba di Madinah, yakni mencari tanah untuk lokasi pembangunan masjid. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang amat menarik adalah hadis Rasulullah Muhammad SAW. Hadis muttafaqun alaih yang menjelaskan ada 7 golongan manusia di akhirat kelak yang akan mendapat naungan dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat lindungan dari Allah di hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan yang lain kecuali perlindungan dari Allah. Salah satu dari 7 golongan tersebut adalah disebutkan orang yang hatinya terpikat kepada masjid. Apabila dia keluar hingga dia ingin kembali lagi ke masjid. Jamaah Jumat rahimahullah, di akhirat kelak tidak bisa kita andalkan lagi harta yang kita miliki. La yanfa'u malu wala banun. Tidak bisa kita banggakan anak-anak yang kita miliki. Pada waktu itu yang hanya bisa membawa keselamatan kalau kita mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu golongan yang akan mendapat lindungan dari Allah adalah orang-orang yang terpikat, terpaut cinta dia dengan masjid. Kalau dia keluar dari masjid, kepingin lagi untuk kembali kepada masjid. Sekarang mari kita pertanyakan kepada diri kita, di manakah kita letakkan masjid dalam kehidupan kita? Sejauh mana perhatian kita kepada masjid, baik memakmurkan, membantu, memanage, mengelola, dan seterusnya. Mari kita pertanyakan. Jamaah Jumat rahimahullah, berdasarkan hasil penelitian di 2 kecamatan, Kecamatan Medan Timur dan Kecamatan Medan Perjuangan,
bahwa pengurus masjid umumnya adalah orang-orang yang sudah pensiun, yang tidak energik lagi, dan umumnya masjid pengurusnya adalah tidak aktif, dengan berbagai catatan persoalan di masjid kita hari ini. Akan kita biarkan bahwa masjid akan berjalan apa adanya dengan manajemen ala kadarnya, padahal sekeliling masjid dihuni mungkin oleh mereka-mereka yang berpendidikan tinggi, dari sarjana S1, S2, S3, mungkin sampai profesor. Pertanyaannya, adakah peran-peran mereka untuk mengelola, memakmurkan, menjadikan masjid menjadi penting? Karena masjid bukan hanya sebagai tempat sujud dalam arti ibadah, tapi masjid pada zaman Rasul adalah tempat sujud dalam arti kebudayaan. Semua kegiatan berpusat dan dimulai dari masjid. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam rangka kita memperingati Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW, diharapkan kepada kita semua, kepada panitia peringatan Maulid, peringatan Isra dan Mi'raj, peringatan hari-hari besar Islam, jangan sampai kehilangan tema. Kegiatan sekedar selesai rutinitas dan seremonial. Sepatutnya setiap peringatan hari-hari besar Islam, termasuk Isra Mi'raj, ada tema khusus, ada tujuan khusus yang ingin kita capai. Mungkin ketika peringatan Isra Mi'raj tahun ini, tema kita adalah dengan peringatan Isra dan Mi'raj, kita revitalisasi fungsi masjid, yakni 12 fungsi masjid pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, yang hari ini masjid hanya tinggal 2 fungsi, sebagai tempat salat dan sebagai tempat pengajian seminggu sekali. Sementara masjid memiliki banyak fungsi. Untuk itulah, mari bersama-sama kita memberikan perhatian dan mempertanyakan sejauh mana keterlibatan kita, sumbangsih kita, perhatian kita untuk pembangunan, untuk pengelolaan, dan untuk kemakmuran masjid. Akhirnya saya ingin mengutip satu pandangan dari Dr. Ragib As-Sirjani dalam bukunya Kaifa Nuhafidhu ala Salatil Fajr, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Misteri Salat Subuh. Dalam buku tersebut, atau di awal buku tersebut, beliau mengatakan pernah salah seorang penguasa Yahudi mengatakan bahwa mereka tidak takut dengan orang Islam kecuali satu hal: jika jumlah jamaah salat subuh sama dengan jumlah jamaah salat Jumat. Mari kita perhatikan masing-masing masjid kita yang dekat rumah kita, yang kita ikut pengurusnya, apakah jamaah salat subuh sama jumlahnya dengan jamaah salat Jumat? Kalau tidak sama, kenapa? Orang Yahudi mengatakan umat Islam tidak kuat imannya, tidak sanggup meninggalkan tempat tidur ketika Allahu Akbar bergema di masjid, ketika muazzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Umat Islam lebih memilih salat atau memilih tidur, memilih salat di rumah atau memilih memakmurkan masjid. Kenyataan hari ini adalah betapa minimnya jamaah salat subuh. Siapa yang memakmurkan?
adalah kita. Mari kita bertanya, kenapa iman kita tidak sanggup untuk mengatakan bahwa saya harus salat subuh di masjid dan sanggup meninggalkan rayuan setan dan keinginan nafsu yang ingin menarik selimut dan melanjutkan tidur kembali. Jamaah Jumat rahimahumullah, mari kita jadikan evaluasi. Semoga masjid sebagaimana dalam sejarah Islam adalah tempat yang mulia dalam pandangan Allah, tempat yang dipentingkan oleh Rasulullah dan memiliki banyak fungsi. Mari kita fungsikan kembali, sebab di luar masjid banyak yang sudah rusak, hingga ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat sudah rusak manusianya. Di mana memperbaikinya? Kita ajak mereka kembali ke masjid untuk takarrub, dekat dengan Allah, membangun moral umat melalui masjid. Di saat masjid ditinggalkan, mari kembali kita revitalisasi masjid, dan mari kita simak karya dari Akbar S. Ahmed dalam postmodernismenya. Beliau mengatakan, kenapa orang lebih betah di plaza dibandingkan di masjid? Kenapa kita bisa berlama-lama di plaza dan tidak mampu berlama-lama di masjid? Banyak persoalan yang harus kita jawab sendiri, sehingga kita silahkan berlama-lama di plaza, tapi juga kita mampu berlama-lama di masjid, di tempat yang mulia, di tempat yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah membimbing kita menjadi orang-orang yang taat dan cinta pada masjid, dan ikut berpartisipasi untuk membangun dan memakmurkan masjid, dan menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat sujud dalam arti ibadah, tapi juga tempat sujud dalam arti kebudayaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawata, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun, wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar.